Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto dalam podcast via live IG dan via Taufik Saguanto YouTube channel. Pada hari ini edisi tanggal 21 Oktober 2020, kita menghadirkan seorang komikus kekinian. Ya, ini kita. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Waalaikumsalam. Halo. Udah jelas kok suaranya, Mas. Cuman kok gambarnya merah ya? Kemarin ada. Halo Mas, sebentar Mas. Oh iya. Oke. Ya, oke, siap. Halo, apa kabar, Mas? Mas Indra. Baik Mas. Rendra Seneng aja banget. Pak. Oke. Jadi keren banget sore ini, seger gitu ya. Kalau di tempatku lagi mati lampu ini, Mas. Jadi serba Oh gitu. serba prihatin. Iya. Kalau di sini lagi Eh, hujan Mas. Lagi hujan. Jadi Sama, Mas, kalau hujan, bayangin hujan, dingin, mati uh, lampu lagi. ya itu. Moga kedengeran Mas ya suaranya Mas ya. Ya, enggak kedengeran jelas banget kok, Mas. Oke. Siap. Eh, Kabarnya gimana, Mas Ah, Indra? ya, alhamdulillah baik Mas. Mas, Taufik gimana Mas? Masih sehat? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah sehat walafiat. Eh, aku banyak pertanyaan sebenarnya, soalnya dari pertama lihat di Instagrammu tanpa sengaja itu ketemu kok ngikin nakal ya punya karya. Jadi apa ya? Sampai-sampai ininya poliklitik.com. Ya. Jadi memang, dan saya telusuri, saya lihat satu-satu, ya memang Mas Indra ini apa ya, bisa dibilang nggak hanya sekedar musik, nggak sekedar komikus biasa gitu, tapi tahu tentang kondisi kondisi yang terjadi. Mungkin sebelum sebelum aku lebih jauh membahas tentang kegiatan Mas Indra yang keren banget ini, mungkin aku ngasih 5 rapid test dan harus dijawab dengan cepat. Oke. Astaga. Iya. Ya. Oke Mas. Ya, mulai Boleh ya. Mas. Uh, Visual art atau IT expert? Visual art. Visual art. Oke. Hot isu atau trending topic? Hot issue ya. Pengalaman atau dari buku? Um, Pengalaman mungkin Mas, pengalaman. Enggak begitu sama. Mencintai atau menyayangi? Menyayangi. Terus, terus yang terakhir, Jadi, ya, pembelajar atau pengajar? pembelajar Mas. Keren. Pembelajar ya. Dari pertanyaan tadi, Anda adalah orang yang konsisten dan Uh, uh, lebih cenderung terbuka pada hal baru, tapi oh gitu tidak ya. mau latah ketahuan. Itu pertanyaan psikologi. Waduh. Tidak suka latah, terus punya sikap idealis, nggak cenderung tidak mendengarkan kata orang, lebih cenderung dengarkan pengalaman pribadi atau standar pribadi, tidak tidak ikut apa kata orang. Dan itu buat aku, buat seorang seniman kekinian, seorang visual art, itu keren banget karena tidak mudah terinfluence. Aku ya aku, buat aku sih gitu. Waduh, saya baru Moga-moga tahu benar. malah. Ya, akurat Mas. Bisa akurat. Siap. Ya. Jadi
eh yang pengen dikenal dari seorang Indra Mufarendra itu apa sih? Yang pengen orang tahu ketika oh Mufa apa oh Indra itu yang pengen Mas Indra inginkan orang itu kenal Anda itu sebagai apa sih? Sebagai saya merasa apa ya? Sejak lama saya merasa bahwa diri saya adalah apa seniman, Mas ya. Jadi dalam hal apapun saya menganggap bahwa saya adalah mungkin orang yang suka dengan seni, suka membuat seni. Termasuk ketika saya ini kan sebelum ini kan lama ya Mas ya di jadi jurnalis ya Mas ya. Jadi jurnalis di media cetak ya saya selalu menganggap bahwa setiap karya yang saya hasilkan tulisan itu ada sebuah seni, eh, seni. Jadi sama juga halnya dengan kartun atau karya visual apapun yang saya buat itu adalah ya seni. Gimana ya? Saya merasa lebih nyaman aja kalau kalau dikatakan sebagai seniman. Luas lah. Seniman dalam artian yang Terus aku pengen gimana? jadi tarik gitu, tarik kok tiba-tiba ada kata aku seorang jurnalis. Ini di aku dataku belum, bagi aku tarik deh, aku tarik ke belakang lagi gitu. Kalau buat aku sih kayak gitu. Di awal mungkin bisa diceritain, mungkin bisa dari masa kecil atau mulai lulus SMA boleh. Seorang Indra Mufarendra itu dulu seperti apa sih? Karena tiba-tiba mengaku aku jurnalis gitu. Di aku nggak ada loh apa data bahwa ada jurnalis. Makanya tak kejar lagi. Oh iya, saya justru dari profesi itu saya ceritakan dulu nanti. Saya apa ya? Saya lahir di Malang, Mas. Lahir di Malang. Lahir di Waduh, Malang. corek malah lagi, Pak. Tapi masa kecil saya sebagian besar dihabiskan di Madura, Mas. Jadi mungkin dari bayi ya, bayi sampai sampai SMP kelas 2 itu saya di sana. Terus baru kemudian Madura, SMP di kelas Madura mana, Mas? saya Ketapang, Mas, Sampang. Oh, di Sampang. Sampang. Ya, Ketapang, daerah kritis itu, daerah orang-orang kritis itu, Sampang. betul. Ya, Dan saya iya, iya. waktu itu pindah ke Malang ketika kondisinya waktu itu banyak pengungsi Sampit ya Mas ya, pengungsi dari Sampit itu. Iya, Nah, iya. saya masih ingat Lagi banyak-banyaknya di Sampang ya. mereka datang, saya pergi. Memang bukan itu alasannya, tapi ya kebetulan aja saya pas Pas saya pindah aja ke Malang, momennya ya. saya ke Malang dan banyak pengungsi yang akhirnya pindah ke daerah situ juga termasuk banyak di Ketapang. Jadi ya kira-kira peralihan masa Pak Harto ke Pak, Habibie. bukan, sudah ke, iya ke, sudah Ya, ke Habibie Gus Dur, ya. Habibie kalau nggak salah, waktunya Habibie ya. Habibie ke Gus Dur. Habibie ya. Aku Nah udah itu. kuliah saat itu, dan aku udah pengungsi Sampit itu di Malang juga. Iya. Oh iya. Hmm. Oh iya Udah iya. kuliah, Iya. udah kuliah. Awal-awal kerja lah. Oh, oke. Ya, Jadi itu berarti dirimu ini ABG saya banget ya. Aku udah kuliah, dirimu masih SMP. Berarti ya kelahiran Mas tahun 88, 88, 87 something gitu lah ya. Akhir 88, 8 masuk milenial. 85 Mas. Masih 33 Nah, plus. ya kan. Ya, oke, siap. Aku juga Ya. 30 plus sebenarnya. Waket tapi Plus ya, plus ya oke. terus setelah pindah ke Malang, berarti Malang macam Madura ya? Kalau untuk speaking ya, speaking mungkin sudah Hmm. nggak sepase dulu ya. Tapi kalau Organization enggak, tapi lagi rasanya pasti ngerti. iya, kalau orang lain bicara apa ya, saya ngerti, sangat ngerti. Tapi kalau mau bicara udah wis saya Iya, pikir ya, udah kaku kaku ya. lah. Benar-benar. Tuh. Apalagi di Malang nggak dipakai soalnya ya. Ya nggak dipakai, walaupun saya tinggal Nah, iya, di benar. daerah yang masih banyak orang Madura ya, tetap nggak dipakai juga. Ya, nggak dipakai tapi iya. Nggak dipakai kalau di Iya. Malang serius. Eh, Iya. eh, ya itu. Terus saya SMP kelas 3 kan di sini, SMP kelas 3, SMA, kemudian kuliah
Saya kuliah di Unmu, Mas, di ya, UMM ya, UMM. Ya kita saya tahu Sama, ngajar itu. Ya, sama. keren. Eh, komunikasi. Kemudian saya lulus, lulus saya sekitar 2009 saya lulus ya, 2009 lulus akhir 2009 saya lulus. Kemudian di awal itu saya jadi jurnalis ya Mas ya di media cetak di Malang dan Berarti sama mungkin Mas Eko kenal, sama Mas Eko yes, Aji kenal berarti. Terus Mas, berarti muridnya Mas Abel ya, Tempo. wah itu eh, guru saya itu, Oh ya, keren. guru-guru saya. Ya. Itu Eh, orang, berarti sampai beruntung sekali punya guru-guru yang expert di bidangnya. ya, ya, Orang-orang tangguh, orang-orang berani nulis apapun itu ya. ya. Orang-orang Ya berani. sejak saya wartawan muda ya saya kenalnya sama beliau-beliau itulah yang banyak membimbing saya, apa? Membimbing saya. Jadi di situ mulai 2010 ya saya jadi wartawan, kemudian Hmm. sampai ke jenjang redaktur lah Mas, sampai jenjang redaktur. Sampai Eh, redaktur ya. Keren banget sama Mas. Keren, saya keren. termasuk Jadi, termasuk sering edit, saya termasuk sering edit tulisannya wartawan yang nulis tentang jenengan Mas. Jadi makanya saya tak oh berapa my ya God. mungkin dua atau tiga kali ya saya ngedit itu tulisan wartawan tentang jenengan. Bahas tentang Jadi Taufik jadi Sagwanto gitu. Orang ya, gila dari Malang. Karena saya orang sampai ATV apa? itu kalau nganggap aku itu orang Trans 7 itu kalau ngomong aku itu orang gila Eh, dari Malang. Iya. iya iya ya. Saya juga termasuk Bagian gue belajar belajar dari jenengan lah Mas. Tentang orang yang keluar dari zona nyaman zona nyaman. untuk hal-hal yang gila gitu ya. Harus. Karena buat aku kayak gini sih, apa namanya Mas Indra? Akan selalu ada kegilaan di setiap puncak pemakaman. Ah, iya Akan iya akan iya. selalu dan zaman sudah sukses ini, mulai agak gending zaman ini sih. Dilihat dari tadi. Oh, ini Tapi sarap ya, ya. Jadi kalau ingat ini ah, kayak majalah-majalah, sorry ya, majalah-majalah eh, Amerika era-era tahun ah, tahun 70 80 yang mengkritik tentang pemerintahan. hmm, Full color. Kalau hmm, bedanya sama punya Om Pasiko mata kan hitam putih gitu ya. ya Ini ya cara gambarnya mencrek-mencrekin mukanya itu persis Amerika banget kayaknya. Dan buat aku sampai belajar dari siapa itu atau dapat literasi dari mana itu. Karena Amerika oke banget cara apa karikatur wajahnya itu Amerika banget. oke ya oke. Waduh, belajar dari siapa ya? Saya mulai lagi ke belakang Mas ya, mulai lagi ke Oke, belakang. di Jadi belakang lagi. Siap-siap. mundur lagi nih. Jadi saya suka komik, kartun itu kan sejak mungkin SD ya, kelas Hmm. 1 SD kayaknya, kelas 1 SD dan di zaman-zaman saya itu Kopi apa saat itu? Ingat gak sih? komik Jepang ya, komik Jepang. Saya masih ingat Oh, manga. Ya, manga ya. ya kayak zamannya Kung Fu Boy, Dragon Ball itu apa? Ya, emang zamanmu sih Kemudian ya. Emang zamanmu Doraemon ya, Samurai X. Doraemon ya, Candy Candy Ya. ya. Jadi Jadi anaknya di candy itu. sama bukan juga ada komiknya Bobo, terus Oh iya, Mentari aku Putra juga Harapan itu aku kan juga suka banyak itu. komik. Donald Bentar. Donald Keren. Bebek, Paman Gobler. Nah itu Benar. saya Dan baca semua Mas. dan yang kamu suka itu sekarang sudah almarhum semua. Dona Bebek pun ya almarhum. Iya, Ya, iya, daerahnya iya. beda kali ya. Beda. Nah dari situ saya apa? Saya belajar ya. Pertama apa namanya? Ya otodidak sih Mas. Pertama dari ngeblat. Hmm. Saya ingat Oh, ngeblat apa? Ngeblat Doraemon ya. Ngeblat Doraemon itu saya bikin di kertas aja kayak gitu. Saya staples gitu. Ya saya hmm. ini buat iseng-iseng aja waktu kelas piro ya, mungkin kelas 4 atau kelas 5 ya, saya lupa ya. Ya, SD pokoknya. ya SD lah. SD dirimu tuh kenceng-kencengnya Doraemon sih. Eh, ya benar. Tapi
Tapi saya tuh apa ya? Waktu zaman-zaman itu belum konsisten sih Mas. Jadi ketika Hmm, lagi rajin ya wes gambar gitu. Tapi lama kemudian hmm. males lagi gitu. Terus muncul lagi kapan ya? Muncul lagi mungkin SMA itu baru kayaknya gambar lagi, gambar kemarin. Itu pun juga iseng-iseng aja sih. Cuma cuma mungkin gambar di apa? Mungkin di kelas ya. Guru lagi ngajar, saya gambar aja di Mulai buku coret-coret. buku coret-coret. Nah, itu banyak gambaran saya. Kemudian Oke. kuliah, kuliah saya mulai gambar lagi. Kuliah kira-kira semester akhir ya, ketika sudah nggak banyak kuliah itu Hmm. saya nggak banyak Udah ya mulai nggak banyak coret-coret. udah mulai nggak banyak nganggurnya saya gambar, saya kirim ke Jawa Pos waktu itu, ada rubrik apa, Hmm. senyum itu sehat loh nggak salah, senyum itu sehat, nah Iya, itu senyum itu sehat. Yang ya lucu-lucu dua kali cuman satu dua frame ya lucu ya. Satu dua ya frame lucu gitu kan ya. strip ya, komik-komik strip. Empat Hmm, strip kalau iya. nggak salah, empat strip. Nah Ya itu pasti. ya berapa kali lolos lah, berapa kali dimuat, Hmm. terus dapat dapat honor lumayan lah waktu itu untuk ukuran anak kuliah. Zaman itu. Hmm. Nah, tapi setelah itu mungkin karena waktu itu sibuk kena skripsi juga ya, fokus skripsi akhirnya Hmm. nggak gambar lama juga, Hmm. nggak gambar lama sampai kemudian saya kerja itu juga udah nggak gambar lagi, udah. Mungkin Oh, kerja baru itu 2000 berarti stop ya? Berarti stop ya? Pas ya kerja sampai jadi redaktur tuh kosong ya? hampir hampir stop ya, tapi di Oke. 2016 mungkin ya, 2016 ya, ya masih kerja. Hmm. Waktu Hmm. itu kan Hmm. jadi redaktur kan udah nggak terlalu banyak ke Oh lapangan ya, ya nggak mas. terlalu sibuk. Betul, betul. Jadi oh ini nganggur ngapain ya? Ya wes Jadi gambar kalau lagi lah. istilahnya temanku itu, kan kita sudah nggak mangkal sendiri, mas sudah jadi termo katanya gitu kan, nggak jadi redaktur. Keren, Akhirnya keren, gambar keren. gambar lagi saya mas. Jadi awalnya Menarik, menarik. awalnya apa ya? Oh enggak sih, awalnya adik minta bikin gambar untuk undangan nikahan ya mas. Undangan nikahan ya wes Hmm. tak gambarin gitu. Nah dari situ akhirnya oh kok anu ya, kok kangen ya Lucu gitu gitu ya. ya. Kok Gitu. kangen gambar lagi ya gitu. Nah apa eh itu akhirnya mulai gambar-gambar, mulai ditelatani lagi lah. Terus nyoba masuk ke web webtoon ya, webtoon, Webtoon. eh Hmm. online webtoon. Ya masukin ke situ. Ya ya lumayan sih, tapi ya ndak responnya ya masih Kalah apa? kalau di webtoon Masih tuh kalah sama yang bahas itu iya. asli kalah. Iya. Webtoon tuh Karena lebih ke different Korea sih, banget. cintaan gitu. Waduh, Dan waduh. juga ya Akhirnya saya ceritanya nyoba, kan ngarahnya ke situ-situ gitu kan. ya akhirnya saya nyoba Hmm. Instagram ya, Instagram. Hmm. Saya Hmm. coba ke apa eh, ke IG kok, eh, IG sekitar awal eh, awal 2017 ya, mungkin Januari kalau nggak salah. Nah itu Awal 2017 dan sekarang awal sudah 27.000, mestinya sudah ini arahnya sudah ke apa namanya ya, sudah bisa terima endorse endorse gitu. Sudah punya 27.000 orang. enggak sih, enggak banyak sih mas. Banyak Nah lah, itu 27.000 orang tuh banyak. ya saya mau tunjukin yang karya yang pertama ya. Ini udah banyak sekali ya. Bentar. Banyak ini. Jadi awal Sudah 2017 itu udah aduh, 400, udah 400 lebih ya. 400 ya. Iya, Ya lumayan banyak banyak juga loh. ya. Dan iya, dan termasuk aktif banget ini. Nah, kira-kira Soalnya nggak seperti kebanyakan orang. ini ya Mas ya, Oh karya iya, pertama iya. saya ini. Entah bisa dibaca atau tidak. Nah, ini karya pertama saya ini. Yang ini, Ini entah apa yang ya. Saya lupa. jangan bergerak, kami membaca, yang tak kenal belas kasihan. Ya, Nah, jadi terus absurd apa sekali namanya? Apa yang kalian inginkan itu ya? baca ya. Ya, Telolet itu ah.
Oh, Ya ini waktu dibajak zamannya cuma untuk telolet. Iya, 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 ya, keren, keren, keren. Fenomena telolet itu loh. ya, Fenomena banyak anak alay di pinggir jalan hanya untuk dengerin telolet. Oh, telolet, oh, iya, keren, 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 ya. keren. Ya, waktu itu kan masih ketika saya memulai kan belum belum tahu ini mau jadi apa gitu ya arahnya atau karakternya seperti apa atau jadi masih random lah Mas. Kadang juga ini juga saya masukin juga model-model gini Iya, kacau juga iya. sama Tapi kan memang kalau kita memang mau jalan gitu kan emang eh, akhirnya kan mencari bentuknya. Toh ya akhirnya yang ke belakang ke sini-sini akhirnya yang dibahas kan ya tentang politik malah banyak. ya akhirnya juga Malah banyak kan. eh, akhirnya lama-lama eh, berkembang ya apa ya saya juga Mm-mm. belajar ya dari mungkin saya lihat-lihat apa kartun dari luar memang benar dari kata sampean ada terpengaruh gaya Amerika juga iya Ya, dari mungkin Zen nyinyir ala Amerika ya. Gambarnya ya gambar nyinyir ala Amerika eh, jadinya. Ya. ya Kalau Korea, eh, kalau Korea atau ya Jepang terlalu apa? Kurang iya rapi gitu. Kalau iya iya Amerika kan cuma nyinyir banget, muka orang bisa bisa gak karuan ya. iya iya Dan iya betul terakhir yang dibahas adalah setelah prihatin, setelah membahas tentang yang kemarin ada demo banyak banget, terus ada Eh, salah satu presiden keberapa di Indonesia yang akhirnya terkesan kayak flying 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 apa begini ya flying victim gitu kan. Ya, bukan jadi ya betul. Jadi kesannya kayak apa namanya? Ya di apa namanya? Nggak nyebutnya nama lah ya. ya Kayak seolah-olah dia ada. Padahal nggak ada yang nuduh dia sih sebenarnya. Kalau nggak ada yang bahas ya dia sih. Dia cuma cari iklan gratis kalau aku. Terus yang keren sekarang ini, yang terakhir ini aku lihat kan prestasi 1 tahun pemerintahan dibuka kotaknya eh, ini nggak ada juga apa-apa sama sekali. ini mana ya ya ini yang rame komennya sih menurut saya Iya, 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 iya. Itu buat aku komennya banyak apa langsung menongol gitu ya. Buat aku menongol iya sih banget. Iya. Mhm. karena slide keduanya ini kan kosong ya yang Iya pertama betul. ya Nggak, slide keduanya nggak ada kosong sama sekali gitu. nah ini kan juga multitafsir juga ya ada yang bilang oh nggak ada prestasinya sama Betul. sekali tapi ada yang bilang juga apa ya ya sebenarnya ada tapi nggak terlihat aja seperti itu nah itu kan Ya macam-macam padahal orang menafsir tugasnya dia untuk supaya kelihatan nggak bisa. Itu harus iya dilihatkan. Soalnya itu bagian dari auditnya publik terhadap kinerja para 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 petinggi di pemerintahan sebenarnya. iya Terus ya mas kenapa sih mas? Kenapa terakhir-terakhir kok malah lebih rajin banget bahas politik dalam negeri? Apa karena Eh, politik di dalam negeri ini kekonyolannya dan kelucuannya nggak habis-habis? iya mas saya memin iya memang Indonesia ini anu banget sih mas saya ingat katanya Mas Mice ya kalau tahu Miss Mice ya Misrat ya Mice kartun itu bahwa di Indonesia itu banyak sekali yang bisa diangkat jadi kalau sampai nggak bisa dapat inspirasi itu ya eh, rugi Kebangetan. banget ya karena kebangetan Ya, karena kebangetan banget. Kalau di Indonesia sampai nggak bisa ide itu kan banget. ya ya banget nah Karena karena Ompasikom itu sampai sampai orangnya meninggal. Jadi sampai eh, aku kenapa ngomong Ompasikom ya karena dia paling lama. Karena sampai orangnya ya, meninggal si Ompasikom itu eh, eh, pengarangnya meninggal baru Ompasikomnya itu selesai. Bahkan sempat ada Ompasikom karya orang lain gitu. Panjang hmm, banget dan tidak akan kehabisan ya apa namanya nggak kehabisan cerita kalau bisa apalagi politik dan memang dirimu eh, ketika ya berbicara yang intinya kan dirimu kan talking about life tapi di Indonesia if you talking about life you always will talking about politik and social itu nggak ada habisnya tema itu kedua tema itu dan itu keren. ya Mm-mm. ya ya Mas Terus Jadi,
tadi kan aku nanya ya, karena idenya cenderung ke hot issue. Berarti nggak harus trending, tapi isu yang paling kenceng ya, yang dibahas pasti. Ya, iya, iya Mas. Ya kadang trending yang saya ambil juga, misalkan ketika apa tadi ya, Hmm. Anjay juga saya pernah bikin Anjay Ya, ya. Anjay Sekali juga. Yang sekali yang mau trending gantiin Kak Seto itu ya. Kan menurut kamu ya Anjay itu misalkan gimana sih? Anjay ini juga ini Anjay. Ini Ya. saya cuma ngambil apa ya? Ini kan Uus ya, Uus ketika Eh, ketika dia di eh, ketika dia YouTube kan pernah ngeluarin hmm. kata-kata makian Ya, kayak gitu ya. istilah Ya, singkat. saya Ya, gabungkan aja tuh. Ya, itu saya masukkan. Nah, itu sih Mas. Itu Anjay. Tapi memang lebih banyak yang hot issue ya Mas. Apa yang lagi hangat ya memang saya. Ide tidak saya harus itu. jadi trending. Karena kalau uh, trending itu kan cuma karena dibahas di medsos aja yang lagi naik. Anjay itu sebenarnya kan juga cuman viral, apa, jauh nggak terlalu viral banget. Cuman ya, dia dibahas luas gitu loh. ya, Sampai Kak Seto lah yang dibahas gitu kan orang-orang. uh, Ya, ya, uh, banyak cara simpel di Indonesia untuk apa pansos. Kita bisa jadi ya. apapun, kita bisa melakukan apapun. Nggak perlu Dirimu berkarya yang Mas. aku nggak perlu berkarya, cukup buat sensasi aja. Dan tapi dirimu bagian dari orang yang nggak seperti itu untungnya. Jadi apa namanya, orang-orang yang benar-benar berdedikasi. Kalau buat aku nyebutnya dirimu bagian orang yang berdedikasi, tidak tidak harus tidak harus menghasilkan uang, dan dirimu adalah orang yang passionnya kuat banget mengkomunikasikan sesuatu meskipun tidak dibayar sekalipun. Ya. Kamu bagian dari orang-orang yang suka sekali mengkomunikasikan sesuatu. Kalau boleh nanya sih, selain ngomong visual art, selain ngomong, tapi kan dirimu bagian dari orang komunikasi gitu ya. Yang pengen dibuat selain komik apa sih? Pasti di pikiran itu banyak banget gitu. Banyak Mas. Alhamdulillah sih Mas. Saya sebenarnya punya apa ya? Alhamdulillah ada apa ya, Tuhan ngasih saya banyak banyak bakat sih. Banyak bakat cuma Ya. Mungkin saya termasuk Dan kalau multitasking. generalis, apa istilahnya generalis ya. Nah, banyak bakat cuma nggak yang bagus-bagus amat. Gitu. Nggak yang Ya, signifikan ya. jadi tetap mungkin apa namanya, hikmahnya adalah saya harus berusaha banget ya untuk ngeluarin bakat itu seperti itu. Jadi kalau tidak di Kalau buat aku sih dirimu malah sebenarnya kayaknya bisa ngarah ke simplicity expert. Ya Pak, pekerjaan simplicity expert itu sebenarnya kalau aku nyebutnya sekarang graphic designer gitu kan, desainer sampah kan. Kalau ditanya sekarang pekerjaannya siapa, nggak ada, karena memang itu buat aku pekerjaan future. Salah satunya simplicity expert. Jadi dirimu kalau punya buat shortcut apa, melakukan apa, untuk menyelesaikan apa secara simpel kan, dirimu pintar gambar. Dan itu bisa dijadikan apa namanya, bagian dari kemampuan untuk mengkomunikasikan simplicity expert. Kalau aku lihat jadi, kalau selain itu apa sih yang pengen kamu capai itu? Apa ya Mas? Ingin saya capai. Mungkin saya yang pengen banget ya pengen bikin buku lah. Mungkin ya karya-karya saya mau saya masukin. Harus buat buku lah. Harus buat buku lah. Ya. Atau buku yang gini sih, buat aku yang ada politiknya, yang ada komunikasinya. Terus dibuatkan simbol-simbol, ada
selain selain paparan gitu ya, Ya, terus ada gambar-gambar lucumu ini, keren. Harus ada lah bukunya. ya itu sih. Sama apa ya? Terus Eh, hmm, gimana? Ya, gimana gimana? Explain explain. ya mungkin eh iya mungkin saya pengen lah bisa ikut mungkin pameran ya, pameran memang beberapa kali saya ikut ya beberapa pameran, dan mungkin Hmm, saya tertarik ada pameran yang di luar negeri itu kan juga ya iya mimpi saya di mungkin eh, ada komik-komik apa betul. ya yang yang sindiran-sindiran kayak kamu gini di luar tuh jadi industri gitu loh. Sampai-sampai Dan di luar eh, se- seorang nabi pun tidak lolos loh. Bahkan komikus beberapa kali komikus di luar negeri itu Nabi Muhammad pun dibahas. Mereka emang benar-benar gila kalau kalau di sana itu emang industri seperti yang ya, tapi balik lagi lah, kamu salah lahir di Indonesia. iya mas. Jadi itu ya masalahnya memang di situ ya. Jadi kalau kalau di luar kan Hmm, bebas sekali mas ya, orang iya gambar betul, Donald Trump itu ya, Donald Trump digambarkan anjing itu juga nggak masalah mas. boleh, Nggak masalah, nggak boleh-boleh masalah. aja. Di sini ya waduh bisa Ya berantem ya, habis kak di sini. habis. Ya, jangankan Donald Trump, saya kan nyebutnya gitu. Bahkan Nabi Muhammad pun dibahas loh, mereka berani gitu. Ya. Mereka dapat reaksinya negara-negara Islam gimana? Karena bebas ya, karena di Amerika itu kan eh, Donald Trumpnya sendiri kan juga satir banget mas orangnya. Kalau lihat Satir postingan-postingan, banget. aduh gila, gila. Edan saya nggak presiden nggak bisa Enggak, kayak gitu dia ya. tuh bisa, mm-mm, dia tuh bisa apa ya? Meletakkan dirinya sebagai seorang muka tembok yang mau lo ngomongin apa, lo bakal capek ngomongin gue gitu loh. Itu yang Iya, hebat dari dia. Makanya akhirnya pelan-pelan aku itu bahas Donald Trump itu gini, apa namanya, bahwa bahwa kamu apa namanya, jadi kalau aku nyebutnya bahas Donald Trump itu kayak gini loh, kayak di awal dia ngalahkan Hillary Clinton yang menurut orang, saya yakin orang Indonesia pasti jauh lebih kenal sama Hillary Clinton gitu. hmm. Eh, tapi di kesini sini kita itu jadi nyadari gitu loh. Kenapa kok sampai Hillary Clinton kok kalah gitu? Karena memang kalah licik sama dia. Cara menjual dirinya itu senajis mungkin dia lakukan. Yang penting dia dapatkan apa yang ini. Masa Amerika itu kurang great ya? Masih dia bahas American great, make American great again gitu. Goblok ya. Tapi hal-hal najis kayak gitu laku kok. Mau apa? Kan gitu. Iya, 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 iya. Baru nyadar terakhir. Dan besok ini Joe Biden kayaknya berat juga mau ngelawan dia. Karena gila soalnya. Ya total kalau mau membuat sesuatu. Dan kamu sampai gemes gitu loh kan, gambarin Trump sampai Iya, kamu buat dia itu separuhnya kayak Joker gitu kan. itu termasuk tokoh yang paling sering saya gambar ya, karena ciri khasnya kan kuat banget ya. Tinggal rambut kuning Kuat. mungkin gampang, Ya, jadi rambut nggak kuning sulit. kita udah tahu Ya, ini arahnya kemana kan gitu. dan kita bikin apapun Yang juga susah itu kalau buat jelas. karakternya orang Indonesia susah kalau mau dibuat. Susah. Tapi kalau Jokowi karakternya kuat lah. Karakternya kuat. Pak Ma'ruf masih cukup kuat. Yang kemarin agak susah itu Puan ya. Puan Maharani itu, waduh saya nggak nemuin di sini Ya, guys. akhirnya Susah. dirimu agak Agak, susah aduh karena nggak memang mirip jadi. ya emang nggak kuat, karakternya emang nggak kuat, cuma Nggak kuat. dipaksakan kuat gitu aja. Ya, dari situ kan tahu orang seni Iya. itu, orang komunikasi itu pasti tahu dari cara dia ngomong, ya udah tahu kualitas
komunikasi dia gimana, terus ya, ketika itu dilukis karakternya dia ya susah banget. Kalau kayak terawan gitu, kamu garis-garis gitu kelihatan banget orang dari bawah dikecilin juga tahu kalau itu terawan gitu kan. nah, Jadi emang lu, emang kuat karakternya ya. ya, Dan kalau aku lihat ke setelah setelah tanya apa namanya ke depan kamu seperti apa atau gimana gitu kan, ternyata impiannya adalah pengen punya. Terus buat buat seorang Indra itu kesuksesan itu kayak apa sih kalau boleh tahu? sukses ya Mas ya. Saya simpel aja sih Mas. Sukses itu saya bisa bermanfaat buat orang sekitar ya. Minimal Hmm, sama keluarga saya. Minimal itu aja. keren, keren. Saya enggak yang harus jadi orang yang kaya atau apa. Ya, ya pengen sebenarnya nggak munafik pengen, tapi setidaknya saya jadi orang yang cukup lah dalam segala hal. Itu sih Mas, simpel Mas. Dan bermanfaat bagi Dirimu itu eh, dirimu itu orang punya punya keterampilan. Dan kalau buat aku, dirimu itu jauh kok dari miskin karena punya skill. Orang punya skill itu jauh dari miskin. Yang repot itu nggak punya skill, skillnya nyinyir. Itu pun kalau diuangkan di Indonesia juga bisa. Punya skill nyinyir ya itu. ya. Hebat ke Indonesia. Iya, jadi buat aku sih kalau orang punya skill itu nggak akan pernah melarat. Kaya itu kan bonus lah. Kaya itu bonus sih kalau buat aku. Ya, Tujuannya kan bukan itu. Iya. Dan terlalu naif dirimu kalau cuman butuh kaya. betul, betul, betul. Nah Ya itu. contohnya Mas Taufik lah ya, kan sudah seharusnya berada di zona nyaman ya dengan Nyaman warisan. banget. Aku mulai kecil nyaman banget. Dan alhamdulillah aku mulai kecil nggak pernah sorong. Tapi itu nggak bisa dibiarkan. Aku ngomong dikit ya. Jadi Ya, yang bahaya itu nanti di generasi ketigaku. Generasi eh, ketiga itu anakku sampai ke bawah. Karena generasi mereka ini mereka tidak tahu proses. Kalau aku enak kayak apapun, tapi bapakku ngajari aku kerja loh. Jadi hmm, aku tahu bagaimana bagaimana seseorang itu meng-create usahanya, menjalankan usahanya, bagaimana survive, bagaimana ketika bangkrut bangkit lagi. Aku tahu, bapakku cerita sama aku, mulai kecil tahu, dan semua kemampuan bapakku aku bisa. Semua kemampuan blueprintnya perusahaanku aku tahu. Itu hmm, tapi aku gitu. Tapi begitu nanti turun ke anakku, mereka sama sekali nggak tahu proses loh. ya, ya. Dan itu bahaya ketika rusaknya sebuah generasi itu karena dibiarkan tidak tahu proses. Cuman taunya Hmm, protes. Nah, gitu loh. Jadi mereka nggak tahu apapun. Ya kayak sekarang loh ada istilah lucu. Apa ada istilah jadi yang berat itu bukan nanti apa kau lawan bangsa lain, tapi nanti lawan anak cucuku gitu. Ada kata-kata itu kan gitu. Ya emang kenyataan. ya, Anak ya. cucu itu seringkali nggak tahu prosesnya bagaimana para pendahulunya, para leluhurnya itu bisa sampai di kejayaan tersebut. Gitu. Ketika mereka tidak tahu proses dan dibiarkan tidak tahu proses, mereka akan bisanya protes. Makanya ketika aku keluar dari zona ini, aku mau mengembalikan diriku, aku cuma cek kerjaan apa sih yang paling rendah, yang dianggap orang paling rendah di Indonesia. Ngemis sih bukan pekerjaan. Apa dia kayaknya di pemulung? Oke, deal aku ambil pemulung. Dan aku meletakkan diriku sebagai pemulung. Anak-anakku adalah anak pemulung. Namanya you anak pemulung ya, you harus bisa memulung. Jadi biar mereka tahu proses. Gitu. Jadi mereka tahu sejarah keluarganya. Ini loh kakekmu dulu pernah masuk majalah Tempo edisi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pernah masuk majalah Gatra, pernah masuk majalah ini karena kesuksesannya. Ini kakekmu. Nah, kalau kamu mau tanya kesuksesanku ini, aku udah pernah masuk ini. Sekarang Hmm, giliranmu apa? Aku gitu kan anakku. Jadi kan jejaknya bapakku itu mulai tahun awal-awal 90, akhir 80 itu aku simpan masih. Dan anakku hmm, semua aku suruh baca. Nah, terus sekarang mereka aku suruh lihat aku sekarang. Biar kamu hmm, nilai secara publik lebih diakui mana, kakekmu, aku, atau siapa.
Kamu lihat sekarang, jadi mereka tahu proses. Pokoknya generasi itu kalau nggak mau mati, kalau cuma kita jaya itu bro, gampang. Anakmu jaya itu gampang. Tapi kalau sudah ke cucumu, jangan harap sulit kalau mereka nggak diajari proses. Serius. Ya kalau mereka langsung tahu tiba-tiba bahwa Soeharto itu apa sih? Sebuah Taylor. Taylor sekualitas apa? Taylor tentang Taylor militer. Taylor militer yang gimana? Yang sampai hari ini itu masih bisa dibilang satu dari beberapa yang terbaik di Indonesia. Ya, Kan gitu. ya. Tapi mereka nggak tahu itu. Mereka nggak ikut prosesnya. Makanya daripada ketinggian prosesnya harus tak taruh aja, belajar lama mulu. Cari botol, habis itu kan aku cari botol, cari plastik. Itu. Keren kan? Keren, Mas. Yang aku bisa share sama dirimu itu. Dan memang kita harus keluar dari zona nyaman ketika kita memang mau jadi sesuatu yang istimewa. Buat aku sih gitu, loncatannya harus gitu. Termasuk dirimu ketika sudah di level redaktur, terus kemudian harus memilih nganggur. Gak apa-apa, memilih tadinya kan redaktur, terus nganggur. Gak apa-apa, itu sebuah proses. Buat aku sih gitu. Tapi setelah nganggur ini, itu punya karya dan ini keren banget buat aku, super keren banget. Layak untuk diapresiasi dan layak untuk aku idolakan, dan dirimu adalah idolaku sekarang. Terima kasih Mas. Dan mungkin terakhir ya, apa sih yang bisa kamu share sama generasi setelahmu, adik-adikmu, junior-juniormu, atau sekarang katakanlah para milenial yang tertarik dengan visual art, tertarik dengan komunikasi. Terus kalau komunikasi pasti sambungannya politik kalau di Indonesia ya. Kayak politik, karena kan sekarang bagian dari sekolah komunikasi di Indonesia. Emang agak aneh buat aku, tapi kenyataannya. Oke, jadi sosial, politik, komunikasi, sosial visual art itu buat mereka yang punya ketertarikan atau merasa punya gift di situ, ada pesan-pesan nggak buat mereka yang bisa membuat mereka itu tercerahkan? Ya intinya gini ya Mas. Tentunya kita harus berani memulai. Misalkan ketika kita punya kemampuan gambar, kemudian kita mau katakanlah kita mau publish karya kita di minimal mungkin di media sosial ya intinya mulai aja dulu, jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak pertimbangan. Ya pertimbangan memang perlu, tapi ya coba action dulu lah ya, action dulu. Saya ketika dulu memulai juga gitu ya, makanya kan gambar saya berubah-berubah karena saya mulai dulu, nanti masalah kualitas ya nanti seiring berjalannya waktu ya. Saya belajar, bahkan sampai sekarang pun saya juga masih belajar ya, masih belajar. Saya banyak membaca, saya punya bukunya Om Pasikom itu yang tebal banget itu. Nah, itu nggak kan salah ya berarti ya, kalau dirimu Om Pasikom mau nggak salah ya, tanpa nanya loh aku, tapi itu ya, saya memang bener ya berarti ya. Saya belajar dari situ ya, Mas. Terus Mice kartunisnya. Kartun. Ya, saya juga mungkin termasuk kolektornya ya, karena banyak sekali ya, hampir semua Ya, semua bukunya saya. Keren. Dan moga-moga apa yang kamu sampaikan ini kamu Jepang masih ya? Belum ada keinginan untuk kayak seperti itu, tapi ya untuk sekedar hiburan. Kamu Jepang untuk referensi masih ya, untuk sebuah keilmuan ya, untuk literasi apapun, ya referensinya macam-macam ya. Termasuk mungkin keren. Saya nggak harus beli baru ya, karena di loakan kalau ada yang bagus ya saya beli. Wah, ini murah.
juga apa juga pengetahuan yang lain ya, tidak berkutat di komik, tapi kita belajar juga misalnya buku-buku politik atau semiotik juga saya juga belajar kebetulan karena skripsi saya semiotik ya saya masih alhamdulillah kepake juga sih sampai sekarang ya karena Iya, belajar semiotik semiotik itu, juga iya. masih Itu masih nggak semua orang relevan juga masih relevan lah belajar itu. masih Baru relevan juga untuk eh, untuk untuk profesi saya yang sekarang ya jadi untung ya untung saya waktu itu belajar semiotik jadi masih alhamdulillah masih kepake. Enggak walaupun belum semua enggak semuanya. Nah itu kemudian ya banyak membaca lah. Minimal mengikuti perkembangan di eh, apa portal online kan juga banyak dan ya, atau bahasa hari ini. Gitu. koran juga bisa. Nah intinya intinya kemudian konsisten sih mas konsisten. Nah sebenarnya lawan lawan terbesar kita adalah males sih mas. Musuh terbesar adalah males itu. Diri kita sendiri sih. Jadi bukan bukan kompetitor atau bukan apa. Jadi ya lawan yang paling berat adalah males itu ya. Untuk fokus itu juga mungkin apa ya untuk supaya konsisten ya ya kita harus ingat tujuan semula ya kita ketika kita memutuskan untuk saya sudah memilih Memilih ini ini gitu maka ya. ya namanya manusia kan pasti di tengah-tengah kan pasti beliau-beliau mas ya wajar lah beliau atau mungkin putus asa atau apa. Nah ketika itu ya ingat tujuan semula ya, ya supaya apa ya konsisten lah mas konsisten itu sih Eh, fokus lah sebenarnya ketika misalkan ya kita coba mengusir hal-hal yang bisa mengganggu ya misalkan saya dulu kan sempat kecanduan game ya seperti itu jadi di HP saya nggak terlalu banyak game ya karena saya takut kecanduan Ya. game lah itu salah Topik satu cara Sagwanto untuk itu topik Sagwanto itu sampai hari ini bisa kayak gini itu salah satunya adalah tidak pernah menyentuh game sama sekali. ya bahaya mas Iya, sekali bahaya ya banget. Ya, karena aduh etik, iya etiknya itu nggak mengerti. jadinya ya itu Terima sih kasih banget loh, Mas Indra, terima untuk kasih inspirasi yang luar biasa. terima kasih mas Dan saya juga kayaknya waktu 1 jam, waktu 40 menit 1 jam nggak akan cukup dengan dirimu karena banyak ya hal. Ini salah satu sisi pengalaman di dunia jurnalisnya belum aku ini. Karena memang di luar ekspektasiku ya bahwa ya ya aku akan bahas tentang jurnalis karena nggak tahu bahkan saat jadi redaktur dirimu pernah ngebahas apa tak pernah sekali 2 kali bahas beritaku kan jadi nggak bikin masker mas. di, di dalam rumah mas oh bikin masker ya oh siap 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 Nah, masker gambar lucu loh iya lagi iya dan iya kebetulan aku bisa jahit masker kalau dirimu mau oh bahannya iya iya, oh ini bisa. siap 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 bisa lah Awal-awal pabrik masker pabrik masker itu ya aku duluan lah oh sekarang iya udah banyak saingannya males deh nah, itu. iya iya Ya iya makasih banget ya kita next lanjut ya Mas Indra ya. Makasih banget. Juga makasih juga pernah senang lolosin tulisanku untuk bisa tayang. waduh Aku belum sempat ngomong terima kasih Pak Redaktur. iya iya Sukses sama-sama sekali ya mas Mas ya. Salam buat keluarga.